Puji Tuhan, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sore hari ini kita ada di rumah Tuhan, satu kerinduan kita. Kita mau menikmati hadirat Tuhan sore hari ini, amin. Mari ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau memberi yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kita sore hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kau Allah yang sungguh baik. Haleluya Yesus. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk, kita masuk, tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Mari ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk hadirat-Nya, kita masuk, tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha
disembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Engkau Allah yang baik. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Syukur buat kasih-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau layak dipuji, Kau layak disembah. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita masuk tata suci. Dengan kasih Kristus, Ibu Diana akan membuka kita dalam doa. Bersama para malaikat menyembah, mari puji Yesus. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kembali kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Terlebih kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau sertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Engkau mengurapi para pelayan-Mu yang ada, baik WL, singer, pemain musik Tuhan. Terlebih yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk ibu-ibu yang kasih oleh Tuhan. Ibu-ibu diberkati Tuhan sore hari ini, amin. Semuanya bersuka cita, amin. Boleh berikan senyum kiri kanannya walaupun tidak terlihat karena terhalang masker, ya kan. Tapi kita tetap bersuka cita karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini kita bersuka cita karena Tuhan baik bagi setiap kita. Mari kita mau bangkit, serukan nama Yesus. Nama Yesus yang memberikan kita kemenangan. Nama Yesus yang memberikan kita kelepasan. Ayo sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat
gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya Yesus. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, mari sama-sama katakan. Bagi serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk ibu-ibu yang kasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan selalu mendatangkan kekuatan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang akan selalu mengubahkan setiap hati kita hingga kita layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, Yesus. Kasih Tuhan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya
jalan, hadapi persoalan. Yesus ada, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus. Pelayanan selanjutnya saya serahkan pada hamba Tuhan yang melayani. Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Inilah kemenangan kami orang yang percaya. Engkau memberi pengharapan, Engkau memberi kemenangan dan kepastian di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sekalipun kami dirundung dengan berbagai persoalan masalah dalam hidup kami Tuhan, tetapi kami tidak pernah akan meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan adalah di atas segala-galanya bagi kami. Tuhan adalah kemenangan kami, Tuhan adalah sukacita kami. Itu sebabnya Tuhan, biar kami tetap menikmati hidup yang dipulihkan, hidup yang dibaharui di tengah-tengah setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Berapa banyak kaum wanita yang sudah ada di tempat ini. Kami percaya kami sudah diberkati lewat pujian pengagungan kami. Dan kami siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berkati kami semua yang mendengar firman-Mu. Dan biar firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hidup kami untuk hormat kemuliaan-Mu. Serta kami mau terima firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Disilakan duduk. Puji syukur kepada Tuhan yang tetap menganugerahkan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh ada kembali berjumpa satu dengan yang lain di tempat ini, sekalipun ada di dalam cuaca yang sedang hujan. Oleh kemurahan Tuhan mengantar kita untuk kita boleh ada menikmati kebesaran Tuhan yang Tuhan sudah janjikan atas hidup kita. Puji Tuhan. Mungkin masih ada yang belum kenal dengan saya. Tidak mengapa jika saya kembali memperkenalkan, saya adalah Ibu Vera Rumokoy. Dan saya berasal dari Kolaka, Kabupaten Kolaka, tepatnya dari Sulawesi Tenggara. Dan puji Tuhan, saya diberi kesempatan untuk membagi kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah mempercayakan kepada saya. Puji Tuhan, waktu terus berjalan,
maka kita akan segera melihat kepada kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, yang saya ambil di dalam kitab Rut pasalnya yang pertama. Kitab Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Kalau sudah dapat, saya akan baca bunyi firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Puji Tuhan, hari ini saya diberikan tema dalam kesempatan ini, yaitu wanita pemenang atas tantangan. Haleluya. Pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh Rut dalam ayat pokok yang kita baru baca pada saat ini adalah menunjukkan suatu sikap sebagai orang yang setia. Kesetiaan Rut untuk selalu menyertai Naomi mertuanya adalah merupakan kesetiaan yang mustahil dan langka. Mengapa, saudara? Mungkin saudara sedang berpikir, karena ketika Rut bersama dengan Naomi, ia tidak pernah mengalami hal yang baik. Kesusahan, penderitaan terus terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Dan apa yang menimpa kehidupan Rut adalah merupakan sebuah perlakuan yang terjadi, yang saya bisa katakan jauh dari pemikiran seorang Rut. Orang akan berkata, kenapa mau masuk rumah tangga harus mengalami keadaan seperti itu, dan pasti tidak ada yang tahu. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan seorang Rut, dia diperhadapkan dengan sebuah dilema yang sangat-sangat menguras hati dan pikirannya. Kenapa? Dia harus kehilangan sosok sebagai suami yang sangat dicintai. Dia harus kehilangan orang-orang yang dikasihi di tengah-tengah keluarga. Tetapi apa daya, apa yang harus dilakukan di tengah-tengah duka cita dan kesusahan yang sedang dialami oleh seorang Rut? Saya katakan Rut adalah seorang sosok yang setia. Dia mampu bertahan di tengah-tengah situasi yang sangat berat pada waktu itu. Tetapi apakah Rut beralih dan meninggalkan kehidupan di tengah-tengah duka cita dan kesusahan yang dia alami? Ada hal yang sangat menarik yang bisa dicontohi, yang bisa diteladani, yang bisa diikuti dari sosok seorang Rut. Oleh sebab apa? Rut adalah seorang pejuang yang sangat tangguh. Dia menanggalkan segala rasa yang ada di dalam dirinya. Mungkin pada saat itu dia merasakan malu ketika dia harus bertanggung jawab menghidupi keluarga, baik Naomi sebagai mertua dan Rut sebagai dirinya. Alkitab berkata dia pergi memungut jelai-jelai. Tentunya ada rasa malu secara pribadi saudara di dalam hidupnya. Tetapi apa yang harus dia lakukan? Dia harus bertahan, dia harus berjuang untuk menghadapi dan menghidupkan sebuah rumah tangga. Karena dia yang harus menjadi
sebagai tanggung jawab di tengah rumah tangga. Dan apa yang diperhadapkan di dalam kehidupan Rut, dia tidak lari dari sebuah tanggung jawab itu. Sekalipun penuh dengan penderitaan, sekalipun penuh dengan kesusahan, ada harga yang harus dia bayar, ada harga yang harus dia terima dari sebuah kehidupan yang harus dia terima, saudara. Dia harus bertanggung jawab. Karena apa? Rut adalah seorang yang setia. Rut adalah seorang yang tidak mudah untuk menyerah. Dan Rut adalah seorang yang tidak mudah untuk berputus asa. Jika hal ini diperhadapkan kepada kita sebagai kaum ibu, apa yang harus kita katakan? Mungkin akan ada banyak pemberontakan di dalam hati kita untuk tidak bisa dan tidak mampu menerima sebuah kenyataan yang terjadi. Dan mungkin sempat terlintas di dalam benak dari seorang Rut untuk memberontak terhadap kehidupan, tetapi itu tidak dia lakukan. Kenapa? Ada hal yang sangat menarik dari kehidupan seorang Rut. Dia manusia biasa, dia wanita biasa sama seperti kita. Tidak ada yang berbeda. Yang membedakan adalah perlakuan-perlakuan yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Mungkin ada di antara ibu-ibu saat ini yang berkata, saya hampir mirip dengan apa yang terjadi kepada seorang Rut. Mungkin ada yang sama, tetapi mungkin jalan yang harus kita tempuh berbeda. Tetapi Rut, dia belajar dari sebuah pengalaman hidup, yaitu tetap setia menjalani sebuah keadaan yang penuh dengan kemustahilan. Rut adalah seorang yang berasal dari Moab. Yang kita tahu, Moab adalah hampir semua keturunannya tidak percaya kepada Tuhan. Ini benar, saudara. Rut berasal dari Moab, yang semua hampir keturunannya tidak percaya kepada Tuhan. Rut mempunyai suami orang Bethlehem, tetapi meninggal. Dan di tengah situasi yang ada, tentunya Rut belum mengerti tentang apa yang harus dia alami. Tentang masa depan dia belum ada gambaran. Soal status pun dia belum tahu apa yang akan terjadi. Bahkan soal hidup dan mati pun dia tidak tahu. Tetapi ini adalah hal yang menarik bagi seorang Rut, karena inilah tantangan yang harus dia hadapi. Apa yang membuat sehingga Rut menang atas tantangan hidup? Apa yang membuat sehingga seorang Rut yang menang atas sebuah tantangan dan pergumulan hidup? Oleh sebab apa? Yang pertama, Rut adalah tipe orang percaya yang berpegang kepada sebuah komitmen. Ini menyangkut soal komitmen yang ada di dalam jiwa. Rut sempat mengalami jiwa yang tergoncang, sempat mengalami batin yang terlukai pada saat itu. Tetapi ketika dia mengambil sebuah keputusan untuk tetap berada bersama dengan Naomi, penuh dengan sebuah pertimbangan, saudara. Penuh dengan keluh kesah. Apa keputusan yang harus saya ambil? Apakah saya harus meninggalkan Naomi? Tetapi tidak seperti itu.
dia memiliki sebuah komitmen untuk mengambil sebuah keputusan untuk tetap bersama dengan Naomi. Di dalam Rut pembacaan kita tadi, ayatnya yang ke-16 dia katakan, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ini adalah sebuah tantangan bagi Rut. Dan dia mengambil sebuah keputusan yang sangat tepat. Dan inilah yang dikatakan sebagai komitmen, yaitu menerima bangsa Naomi sebagai bangsanya. Kemudian dikatakan, di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Allahmulah adalah Allahku. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa. Rut yang tadinya seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak memiliki sebuah pegangan hidup. Tetapi ketika dia diperhadapkan dengan sebuah kehidupan yang penuh dengan dilema, disitulah dia mengambil sebuah keputusan. Dan keputusan itu adalah sesuatu yang sangat bernilai, yaitu mau menerima Allahmu sebagai Allahku. Saudara, saya ada kesaksian seorang ibu muda. Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang dikaruniai 4 orang anak. Dia punya seorang sahabat. Dan sahabat ini, saudara, seorang ibu. Dia juga seorang ibu. Dia setiap hari mengantar makanan kepada keluarga ibu ini, saudara. Saking senangnya karena saling baik, bersahabat. Setiap hari dia harus membawa makanan kepada keluarga ibu ini. Tetapi saudara, ternyata dia memiliki satu tujuan yang tidak baik. Diam-diam dia mencintai suami dari ibu ini. Dan ternyata setiap hari makanan yang dia berikan ternyata berisi sesuatu yang jahat. Sudah dibaca-bacai, sudah dikirim mantra-mantra dari satu desa, dari satu daerah yang sangat jauh. Sehingga membuat dia harus mengambil keputusan. Ketika dia mengalami sebuah keadaan yang terpuruk oleh sebab makanan yang dia makan setiap hari, ternyata itu menjadi sebuah darah daging di dalam dirinya, menjadi sebuah penyakit yang menyiksa hidupnya. Dan tujuan dari seorang ibu harus sampai menjadi gila dan mati. Padahal seorang sahabat yang sangat sahabat, hanya bertetangga rumah mereka. Dengan keadaan ini menuntut ibu ini, dia bilang, saya harus tinggalkan suami saya. Saya harus pergi kepada keluarga saya. Dia seorang Muslim, suaminya seorang Kristen. Ketika mereka menikah, mengikuti agama Muslim. Setelah masuk rumah tangga masing-masing. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika mengalami keadaan itu, ibu ini dia setiap hari, setiap saat mengalami sebuah peperangan, saudara. Satu ketika kami diundang dalam jemaat, saudara. Dan ternyata ibu ini ada di tempat itu. Kami masuk seperti biasa. Ibu ini dengan segala ketakutan dia bersembunyi di dapur ruang makan keluarga ini. Dan ketika kami sedang berbincang dengan keluarga, ternyata telah terjadi sebuah pergolakan, peperangan yang luar biasa. Dia kesetanan, saudara. Dia kemasukan roh yang dikirim melalui makanan. Segala macam roh-roh keluar dari tubuh ini. Ibu ini, saudara, akhirnya keluarga minta, Bu Pendeta, Pak Pendeta, kalau bisa tolong doakan keluarga saya. Akhirnya benar, saudara, kami mendoakan ibu ini. Belum berdoa dia sudah terlipat, saudara. Dia sudah terbaring dengan segenap kekuatan-kekuatan yang di luar Tuhan. Kami berperang kurang lebih 1 jam. Saudara bisa bayangkan, dia orang Tolaki asli Kolaka. Kemudian yang dia gunakan ketika terjadi manifestasi dalam bahasa Toraja.
Dan saudara, begitu lama kami terus bergumul dan bergumul dengan ibu ini saudara. Sampai pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk menerima Yesus. 49 ustadz telah meruqyah ibu ini. Tetapi tidak ada yang bisa menolong dia. Dan ustadz yang terakhir dia berkata, hanya satu yang bisa menyembuhkan kamu, yaitu seorang pendeta. Benar saudara, dia cari kami. Tetapi ketika kami bertemu dengan dia, walaupun dia sedang berada di atas motor, di tengah jalan kami bersapa dengan dia, saudara, pasti dia akan jatuh. Karena roh yang ada pada dia tidak mampu berhadapan dengan roh yang ada pada kami. Karena kami sebagai hamba Tuhan. Dan benar saudara, terjadi peperangan-peperangan yang luar biasa. Dia mulai datang beribadah ke gereja, tetapi masuk di dalam Ka'bah gereja dia terlipat lagi. Sehingga saya harus mengantar dia ke pastori. Di pastori saya bergumul dan bergumul sampai berbulan-bulan saudara. Berapa lama kami harus bergumul untuk bisa menyelesaikan, menuntaskan ibu ini saudara. Dan benar saudara, ketika Bapak Gembala suami saya sementara khotbah, saya dengan dia mengalami peperangan saudara. Tiba-tiba di dalam pastori dia naik di atas sofa, dalam pegangan sofa saudara. Kayak seperti dia terbang, dia bersila dan dia mulai berbicara kepada saya. Saya sedang jampi-jampi Pak Pendeta yang sedang khotbah. Tetapi saya tidak mampu. Pak Pendeta dia adalah seorang yang hebat. Dia kuat. Saya tidak bisa melawan dia. Dia sembah kepada saya. Dia menyembah kepada saya dengan penuh ketakutan. Tetapi iblis dia pintar. Dia penuh dengan kemunafikan. Ketika selesai Bapak Gembala khotbah, datang berperang dengan dia. Dia katakan, tidak ada orang yang bisa melawan saya. Saya adalah Tolo Rembon Tolo Toraja. Sehingga sempat suami saya berkata, 10 kamu susun Tolo Toraja, saya tidak takut. Kamu punya Tolo Toraja, saya punya Tonaas Minahasa. Sempat bergurau seperti itu. Dia tertawa, dia menyindir. Dan akhirnya saudara, begitu lama kami bergumul sampai pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk menerima Yesus. Dia harus dibaptis. Ketika dia mengambil keputusan, dia kumpul dengan keluarga yang muslim saudara. Mulai mereka menyerang dia. Kalau kamu akan menerima Yesus yang sudah menyembuhkan kamu, kamu kehilangan semua keluarga dan anak-anakmu. Kemudian dia mulai bimbang. Apa keputusan yang harus saya ambil? Dia mulai kembali berdiam. Dan pada suatu ketika, di saat-saat mulai goyah, subuh dia mengambil Al-Quran. Dia mulai membaca. Tetapi dia tidak penuh dengan ketenangan. Akhirnya dia tutup kembali. Dia bertemu dengan kami dalam keadaan penuh kekuatan yang harus dia miliki. Dia katakan, Ibu Pendeta, saya mau baca Al-Quran. Tetapi yang nampak di Al-Quran itu sosok Yesus. Ada Yesus yang saya lihat, padahal saya belum pernah melihat Yesus. Dan itu keputusan yang sangat bulat harus dia ambil ketika dia melihat Yesus ada di dalam Al-Quran. Dia katakan, saya harus datang kepada Pak Pendeta sekalipun keluarga melepaskan saya. Dan ketika dia ambil keputusan ini saudara, dia datang ke rumah. Dan kami akan bersama-sama masuk ke tempat pembaptisan. Di tempat pembaptisan itu saudara adalah sungai. Dan di sungai itu penuh dengan aura-aura yang tidak baik saudara. Roh kami sangat mengetahui tempat itu sangat penuh dengan arwah-arwah. Kekuatan-kekuatan gaib penuh di tempat itu. Sehingga ketika kami mau berdoa masuk di dalam air, ibu ini tiba-tiba mengalami peperangan lagi saudara. Mengalami peperangan yang hebat. Sudah di dalam air saudara. Kami harus berperang, dia terlipat. Kami angkat dia naik ke atas.
Dan saudara tahu, selama 1 jam kami harus bergumul, melepaskan. Dan secara total terjadi. Ketika dia terlepas, dia katakan, Pak Pendeta cepat langsung baptis saya. Ada seorang anak muda, dia datang dengan segenap kekuatannya. Dia mau mencoba menolong ibu ini. Ketika dia pegang ibu ini, saya tahan di sini. Karena saya merasa ada kekuatan yang besar yang akan menarik ibu ini. Saya bergumul dengan luar biasa. Ketika dia keluar dari air, dia katakan saya merasa kelepasan yang luar biasa. Tetapi di saat itu keluarganya tetap mencintai dia. Dia katakan, kamu tidak bisa menolong saya. Ustadz tidak bisa menolong saya. Tetapi yang bisa menolong saya Pak Pendeta dan Ibu Pendeta. Saya katakan, jangan katakan Ibu Pendeta, Pak Pendeta yang telah menolong kamu. Tetapi katakan Tuhan Yesus yang sudah menolong kamu. Dan sampai hari ini dia sudah mulai tampil untuk melayani Tuhan. Saya mulai belajar kasih dia untuk melayani, untuk menjadi kesaksian di tengah-tengah rumah tangganya. Kalau bisa mungkin mau dikatakan apakah dia seperti Ruth? Belum. Karena dia masih ada suaminya. Masih ada orang-orang yang menyayangi. Kembali kepada Ruth. Sosok yang memiliki komitmen. Yang tidak melepaskan Yesus. Mengenal Allah yang luar biasa. Dan Allah yang dia kenal justru mengubah hidupnya 100%. Menjadi seorang yang setia. Seorang yang taat dan mau mencintai Tuhan di dalam kehidupan. Dan itu yang mengantar hidupnya melihat pertolongan, mujizat, bahkan kelimpahan berkat menjadi bagiannya. Dia harus bertemu dengan Boas, kemudian membangun sebuah rumah tangga dan diberikan keturunan yaitu Obed. Saya tidak tahu hari ini apakah tantangan saudara seperti yang dialami oleh Ruth. Tetapi saya mau katakan, ketika engkau diperhadapkan dengan sebuah tantangan, dengan sebuah ujian, jangan pernah engkau lari. Tetap maju dan jangan mundur. Engkau percaya di depan ada kemenangan. Di depan ada kemenangan yang luar biasa yang Tuhan beritakan. Mungkin engkau sedang mengalami hati yang luka, hati yang sedih. Terhadap suami, terhadap anak-anak, terhadap masa depan, terhadap pekerjaan, terhadap rumah tangga, bahkan terhadap keuangan. Mungkin engkau sedang mengalami masalah, tetapi mari engkau percayakan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Pastikan bahwa hidupmu dalam setiap saat, dalam setiap hari, dalam setiap waktu mengalami pembelaan Tuhan. Sehingga disitulah letak kemenangan yang akan terjadi di dalam hidupmu. Akan ada banyak belas kasih Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kehidupan saudara. Satu ketika saya berjalan dengan saya punya suami. Kami pergi ke satu daerah saudara. Di tengah jalan kami diperhadapkan dengan hujan yang begitu lebat. Jarak pandang mobil hanya 1-2 meter saudara. Kabut, kilat saudara. Saya katakan kepada suami saya, kalau bisa berhenti. Tetapi suami saya katakan, jangan berhenti di tengah badai. Benar, ketika kami melewati, di sana tidak ada hujan, tidak ada kilat. Belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada, yang Tuhan sudah beri melalui kebenaran firman Tuhan. Ada banyak hal yang akan terjadi yang justru lebih membuka tantangan bagi kita. Tantangan semakin hebat diperhadapkan dalam kehidupan kita saudara. Dan jika kita tidak peka terhadap firman Tuhan, jika kita tidak peka terhadap suara Tuhan, kita tidak akan melihat kemenangan itu terjadi. Jangan beralih dari posisi saudara. Jangan mundur dari keadaan saudara. Tetapi mari maju, bergerak aktif bersama dengan Tuhan. Engkau tidak berjalan sendiri. Engkau tidak berjalan di dalam kesunyian. Tetapi engkau ada bersama
dengan Tuhan. Siapa yang tidak punya tantangan? Siapa yang tidak punya pergumulan? Tantangan pergumulan tidak mengenal dia manusia miskin, dia manusia kaya, sama. Dan saya mau katakan hari ini, mari milikilah iman yang benar untuk melihat setiap tantangan itu. Karena imanlah yang akan membuat segala sesuatu mampu untuk kita hadapi. Dengan iman kita bisa, dengan iman kita bisa melewati gunung-gunung pencobaan. Dengan iman kita bisa melewati berbagai badai pergumulan hidup. Kalau Rut bisa menang atas tantangan yang dihadapi, saya percaya saudara dan saya pun bisa menghadapi kemenangan di balik tantangan. Amin. Puji Tuhan, Engkaulah perisaiku. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Mari saya jemput kita berdiri. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwa, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu ku kan bertahan. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami mau bangun komitmen Tuhan untuk tetap bertahan di tengah-tengah tantangan ini Tuhan. Kami penuh dengan janji kemenangan-Mu Tuhan, karena Yesus selalu menop. Kami serahkan kepada-Mu. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Yang mengalami kemenangan, mari bersorak. Haleluya, haleluya. Sebab Engkaulah kemenangan kami di setiap tantangan-tantangan hidup yang sedang kami hadapi Tuhan.
Itu sebabnya kami mau bangun komitmen sore ini Tuhan, untuk kami tetap ada di dalam Tuhan, untuk kami tetap bertahan di dalam kesetiaan, untuk kami tidak menyerah, untuk kami tetap bersyukur, berterima kasih setiap keadaan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, firman-Mu yang indah memotivasi setiap langkah kamu wanita yang ada pada sore ini Tuhan, untuk tetap bertahan di tengah-tengah menghadapi tantangan dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau sudah datang bagi kami melalui firman-Mu, dan biarlah firman-Mu akan tetap meneguhkan kembali iman kami, membuat iman kami berkualitas, membuat iman kami naik ke level yang lebih lagi, yang akan Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kami. Sekalipun penuh dengan pencobaan, penuh dengan masalah, ujian silih berganti dalam kehidupan kami sebagai kaum wanita, tapi kami tahu Tuhan bersama dengan kami, Tuhan di pihak kami, Tuhan kemenangan bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, Engkau tetap bela kami sebagai kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini tetap terekspos di dalam setiap kehidupan kami. Dimanapun kami pergi dan berada, kami tetap setia dan tetap teguh kepadamu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mensyukuri buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang sudah menyelamatkan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami atas nama jemaat GPD Tiberias, ibu-ibu menyampaikan terima kasih untuk pelayanan sore hari ini. Kita sudah dibekali dengan kebenaran firman Allah, dan biarlah firman Allah kita ingat selalu, kita pegang akan kebenaran firman Allah menjadi kekuatan dalam setiap hidup kita. Karena persembahan sudah dijalankan, sekali lagi kami atas nama jemaat kaum wanita GPD Tiberias menyampaikan terima kasih untuk pelayanan sore hari ini. Puji akan nama Tuhan. Ibadah wanita tetap berjalan. Besok hari Selasa yang bertugas adalah kelompok 7, baik WL Singer ya, karena kolektan tetap ada di depan, jadi kita tidak ada petugas kolektan, jadi tetap yang bertugas WL dan Singer adalah kelompok 7. Hanya itu saja pengumuman. Hari Selasa tetap jam 5 ibadah, dan kita akan akhiri ibadah pada saat sore hari ini. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian terima kasih Tuhan, dan nanti Ibu Gembala yang akan tutup di dalam doa. Amin. Yang ku alami dalam hidupku, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga. Engkau terlalu baik bagi kami, dan Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman Allah.
Ya Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah melayani firman Allah, terus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena Allah yang sudah menaruh kebaikan dalam hidup kami. Kami sudah berkumpul bersama-sama, sudah memuji Tuhan, dan amat terlebih kami semua sudah dengar firman Allah. Marilah saudara, ibu-ibu, kita angkat tangan kita. Marilah kita pulang ke rumah kami masing-masing, membawa berkat, sukacita, kebenaran firman Allah menjadi bagian dalam hidup kami. Saudara, ibu-ibu, pulanglah dengan damai sejahtera, dengan kekuatan kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami akhiri ibadah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sertai mereka, perjalanan mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan semua kami boleh menjadi berkat dalam keluarga kami, dimanapun kami berada. Berkat Allah turun di dalam setiap kehidupan kami. Kami akhiri dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Katakan amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.